Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita berjumpa di channel Trugel, Truja Otak Geliga. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang terjemahan dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah ini adalah yang menjadi asas dalam ajaran Islam. Seseorang yang Islam dia mesti mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi dua kalimat syahadat ini berbahasa Arab. Jadi oleh karena itu, karena kita di Indonesia, maka dengan dua kalimat syahadat berbahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi setelah berjalan masa sekian lama, tidak ada orang yang berpikir ataupun terfikir bagaimanakah terjemahan dua kalimat syahadah yang sudah mendarah daging ataupun sudah berlangsung selama ini, apakah benar atau tidak. Jadi ulama dan pendakwah kita pada awalnya mereka itu belajar di Saudi ataupun di Tengah atau di negara Arab. Otomatis dengan belajar mereka di sana itu mereka mempelajari tata bahasa Arab sebagai tata bahasa yang pertama kali mereka pelajari. Dengan demikian, setelah mereka pulang dan kembali ke Indonesia, biasanya para ulama-ulama ini akan mengajar masyarakat. Bahkan tidak jarang mereka itu membuka pondok-pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga pengajaran bahasa agama Islam. Jadi pada masa itu mereka terjemahkanlah dua kalimat syahadat ini dengan apa yang menurut pikiran mereka pada masa itu. Oke, jadi setelah kita pikirkan bahwasanya terjemahan yang selama ini menurut kita ada sedikit kejanggalan. Janggalnya itu yang pada akhirnya kita merasa kurang tepat lah, atau kalau boleh diterjemahkan itu terjemahan kurang atau under translation. Kenapa? Karena dari yang kita lihat bahwasanya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu diterjemahkan aku naik saksi atau aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Masalahnya di sini adalah aku naik saksi ataupun aku bersaksi. Ini yang jadi masalah. Jadi kembali ke awal ya, bahwasanya terjemahan di dalam terjemahan dua kalimat ada dua yang ingin dicapai, yaitu goal dan experience. Di terjemahan dua kalimat syahadat ini ada yang namanya goal, ada yang experience. Oke. Jadi sepengetahuan ataupun menurut pemikiran kita, kalau dua kalimat syahadat ini atau asyhadu ini diterjemahkan dengan aku naik saksi atau bersaksi, itu hanya goal yang akan didapat, sementara experience tidak. Contohnya begini, saya menyaksikan si Ridwan mencuri ayam, kan hanya melihat, menyaksikan yang melihat, tidak ada saya di situ sebagai penyaksi, tidak ada merasa ataupun tidak ada di situ experience. Sama dengan contoh lain, contoh saya menonton bola. Itu sama dengan menyaksikan, bukan mengalami. Jadi kesaksian di situ hanya sebagai goal, tapi tidak ada experience. Sementara pada dua kalimat syahadat ini perlu goal dan experience. Jadi oleh karena itu kita berpendapat bahwasanya terjemahan aku naik saksi ataupun aku bersaksi untuk asyhadu Allah itu kurang tepat. Bahkan boleh dia menjadi salah. Jadi kalau begitu bagaimana? Jadi secara bahasa syahadat itu artinya kan pengakuan, bukan walaupun dia ada kesaksian, tetapi di sini lebih tepat kita maknakan dengan kesaksian atau pengakuan, bukan kesaksian. Jadi oleh karena itu, kalau saya mengaku bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka dengan kata pengakuan itu terdapatlah di situ goal dan experience. Contoh, saya bermain bola. Oke, bermain bola itu pada masa yang sama, di samping kita ada goal, yaitu ikut mengaku dan juga ikut merasakan
bagaimana nikmatnya ataupun bagaimana pengalaman kita ketika main bola. Kalau kita mengaku atau kita bermain bola, bahwasanya kita juga ada experience di situ, juga ada pengakuan ataupun kesaksian di situ, penyaksian di situ. Jadi dengan demikian, terjemahan dua kalimat syahadah yang tepat menurut kita adalah aku mengaku bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku mengaku bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dengan menggunakan kata mengaku, maka goal dan experience akan tercakupi pada makna kata asyhadu, yaitu mengaku. Dengan demikian, bahwasanya kita kembali, kenapa ulama-ulama kita menerjemahkan dulu aku naik saksi atau bersaksi? Mungkin pada masa itu pemikiran mereka masih tahap itu, masih di taraf itu. Sebab ulama-ulama kita dulu pun sebenarnya kan kan pada masa itu belum ada bahasa Indonesia. Mereka pertama kali belajar tata bahasa adalah tata bahasa Arab, bukan tata bahasa Indonesia. Kemudian pada masa yang sama mungkin mereka tidak pernah belum mempelajari teori penterjemahan. Oleh karena itu, kita punya pemikiran saat ini bahwasanya menurut kita terjemahan dua kalimat syahadat yang benar itu adalah aku mengaku atau saya mengaku bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan saya mengaku bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini yang pemikiran yang kita kemukakan tentang terjemahan dua kalimat syahadat yang baru. Kemudian saya pernah buat satu kajian satu penelitian. Maksudnya penelitian begini kan, saya pernah meneliti apakah masyarakat mana lebih masyarakat mana lebih menerima sama ada terjemahan baru atau terjemahan lama. Dari dari kajian yang didapati menunjukkan bahwasanya masyarakat ternyata lebih dapat menerima terjemahan baru daripada terjemahan lama. Oke? Jadi persentasenya itu persentase yang kita dapati dari ternyata terjemahan baru itu 52,8% menerima dengan terjemahan baru itu berbanding dengan 27,6% terjemahan lama. Jadi dengan demikian bahwasanya tawaran baru tentang terjemahan baru terhadap dua kalimat syahadat itu ternyata masyarakat lebih bisa menerima dengan terjemahan baru daripada yang lama dan menurut mereka lebih rasional, dan itulah sebenarnya yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan menambah pengetahuan kita sedikit tentang terjemahan dua kalimat syahadah yang selama ini sudah berakar rumput ataupun sudah mendarah daging di masyarakat kita, sehingga dengan adanya tawaran baru ini mudah-mudahan mendapat sambutan ataupun boleh diterima, sehingga kita akan merubah terjemahan dua kalimat syahadat yang selama ini menjadi aku mengaku bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan aku mengaku bahwasanya Muhammad Rasulullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.